Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulina Edeltiana Daman dengan NIM 2505523063, mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang meluangkan waktu untuk menonton video saya. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, juga sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Akuntansi bukan hanya soal angka atau laporan keuangan semata, melainkan juga tentang kepercayaan yang harus dijaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang prinsip dasar etika akuntan profesional. Prinsip dasar etika dibuat oleh Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. Saya berharap bahwa melalui pembahasan yang akan saya sampaikan nanti sungguh memberi wawasan bagi kita, tetapi juga bagi saya sendiri dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya. Untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Pokok pembahasan kita pada video kali ini terkait prinsip dasar etika akuntan profesional. Itu ada 4 poin besar. Yang pertama, kita akan mendalami pengertian etika akuntan profesional. Yang kedua, kita akan belajar apa saja yang menjadi prinsip dasar etika akuntan profesional. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Dan yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana cara seorang akuntan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang akan kita akan mendalami pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian etika akuntan profesional. Apa sih etika akuntan profesional? Etika akuntan profesional adalah standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur tanggung jawab akuntan di dalam menjalankan tugas dan profesinya. Dari situ, kita akan mengetahui bahwa ciri pembeda profesi akuntan adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
Keyakinan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan, dan organisasi lain melibatkan akuntan dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan dan korporat, asurans, dan aktivitas profesional lainnya. Dari situ, akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh akuntan dalam aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk diantaranya itu kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesional, penggunaan kecakapan, memahami bisnis, penggunaan keahlian teknis dan lainnya, serta penerapan pertimbangan profesional. Dalam penerapan kemampuan dan nilai ini, memungkinkan seorang akuntan untuk memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan penggunaan akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju. Jadi, tujuan utama dari etika akuntan profesional adalah untuk melindungi kepentingan pihak terkait seperti investor, pemerintah, dan masyarakat yang mengandalkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, sekaligus juga untuk menjaga martabat dan kredibilitas profesi akuntansi secara keseluruhan. Dari situ, akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa. Kode etik menetapkan 5 prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua akuntan. Dan 5 prinsip dasar itu akan kita bahas secara bertahap atau satu persatu dalam pembahasan selanjutnya. Dan dalam kode etik juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut, serta ancaman terhadap independensi untuk audit dan perikatan asuran lainnya. Kode etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin akan ditemui oleh seorang akuntan, baik yang bekerja di bidang bisnis maupun berpraktik. Pokok pembahasan kedua yang kita bahas ialah prinsip dasar etika akuntan profesional. Dan berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia, terdapat 5 prinsip dasar etika akuntan profesional. Yang pertama, ada integritas. Yang kedua, ada objektivitas. Yang ketiga, ada kompensasi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, ada kerahasiaan. Dan yang kelima, ada perilaku profesional. Dan kita akan membahas yang pertama, ada integritas.
Di sini, akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, atau ketika telah melakukan hal tersebut yang tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi di mana tempat dia bekerja. Contoh kasus dalam integritas, misalnya sebuah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan pemiliknya meminta akuntan yang bekerja di perusahaan tersebut untuk mencatat pendapatan yang perlu diterima sebagai pendapatan yang sudah tercapai agar laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaannya itu terlihat baik-baik saja, sehingga mempermudahkan dia untuk misalnya melakukan pinjaman ke bank. Di sini, akuntan berani menolak permintaan dari perusahaan dan menjelaskan kepada pemilik bahwa hal itu merupakan praktik ketidakjujuran yang dapat menyesatkan pihak terkait serta melanggar prinsip integritas dan standar akuntansi yang berlaku. Di sini, seorang akuntan juga dapat memberikan saran kepada pemilik tentang cara yang benar untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya dan tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Yang pertama ada integritas. Di sini, akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Yang kedua itu ada objektivitas, di mana akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh atas ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Contoh kasus yang bisa saja dihadapi, misalnya seorang akuntan melakukan audit terhadap laporan suatu perusahaan, tetapi akuntan tersebut memiliki hubungan keluarga dekat dengan salah satu eksekutif perusahaan yang sedang diauditnya. Dan akuntan itu menyadari bahwa hubungan itu mungkin dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam melakukan audit, sehingga
Langkah yang dapat diambil adalah ia segera melaporkan hal tersebut kepada manajer audit. Manajer audit kemudian mengambil langkah untuk mengalihkan anggota tim tersebut dengan anggota tim yang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan dekat dengan anggota perusahaan yang diaudit. Itu untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan atau bias tadi. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini akuntan harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang sedang berlaku atau yang berlaku, serta dapat bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Contoh kasus yang bisa dihadapi oleh seorang akuntan dalam kompetensi dan kehati-hatian profesional, misalnya seorang akuntan sedang melakukan transaksi bisnis yang kompleks dengan perusahaan luar negeri yang melibatkan penerapan standar akuntan internasional. Akuntan perusahaan tersebut menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek tertentu dari transaksi yang dilakukan dalam penerapan standar akuntansi internasional. Oleh karena itu, akuntan tersebut mencari sumber daya tambahan seperti buku, referensi dari artikel di internet, serta dapat berkonsultasi dengan rekan akuntan yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tersebut untuk meningkatkan pemahaman yang dimilikinya. Ia juga dapat melakukan penelitian atau analisis cermat terhadap transaksi yang sedang dilakukannya, serta menerapkan prosedur audit dan tinjauan pelaporan keuangan terkait transaksi tersebut agar akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Di sini akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa wewenang yang sah. Contoh kasus yang bisa kita lihat dan kita ketahui, misalnya seorang akuntan bekerja dengan satu perusahaan atau klien yang merupakan perusahaan teknologi startup yang sedang mengembangkan produk baru yang inovatif. Selama proses pengerjaan, tentunya
akuntan akan memperoleh informasi rahasia tentang produk baru tersebut serta rancangan bisnis dan strategi pemasaran dari klien tersebut. Di sini, akuntan tersebut harus menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperolehnya dan tidak boleh menyebarkannya kepada pihak ketiga atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Bahkan ketika hubungan kerja itu selesai, akuntan tersebut harus tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang telah diperolehnya selama menjadi akuntan di perusahaan atau selama menjalani tugasnya sebagai seorang akuntan profesional. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Di sini yang kelima ada perilaku profesional. Di sini akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Dan ia harus menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesinya sebagai seorang akuntan profesional. Contoh kasus yang bisa kita ketahui bersama, misalnya seorang akuntan sedang berpartisipasi dalam sebuah konferensi akuntan profesional. Tentunya selama mengikuti konferensi tersebut, akuntan akan bertemu dengan beberapa rekan akuntan dari berbagai perusahaan atau kantor akuntan. Dalam percakapan atau dalam pembicaraan yang akan mereka lakukan, akuntan tidak melakukan pernyataan yang menjelek-jelekan atau merendahkan profesi akuntan atau rekan akuntan lainnya. Ia juga sebisa mungkin menghindari membahas informasi rahasia tentang klien atau perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, akuntan juga mengikuti perkembangan terbaru dalam industri akuntan profesi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi seperti dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pokok pembahasan kita yang ketiga itu kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Ada 5 kategori ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Yang pertama, ada ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ada ancaman telaah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Yang keempat, ancaman kedekatan. Dan yang kelima, ancaman intimidasi. Dan marilah kita membahas satu persatu setiap ancaman yang ada, dan nanti saya juga akan menyertakan contoh atau contoh kasus
dalam setiap ancaman dan ancaman yang ada. Yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi. Ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Contoh kasus, seorang akuntan memiliki saham di perusahaan tempat ia bekerja. Saat menyusun laporan, ia cenderung menaikkan laba agar sahamnya meningkat. Ancaman kode etik terhadap permasalahan yang ada adalah soal objektivitas dan integritas akuntan tersebut di dalam menjalankan tugas profesional. Yang kedua, ada ancaman telah pribadi. Ancaman ketika seorang akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Contoh kasus misalnya, seorang akuntan publik diminta mengaudit laporan keuangan yang sebelumnya ia susun sendiri saat masih menjadi konsultan perusahaan tersebut. Ancaman terhadap etika yang dihadapi oleh akuntan tersebut yaitu berkaitan dengan objektivitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan. Yang ketiga, ada ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya dalam menjalankan aktivitas profesional. Misalnya, seorang akuntan bertindak sebagai wakil perusahaan dalam sengketa pajak atau dan ia secara aktif membela kliennya. Lalu, ia juga ditugaskan untuk menyusun laporan pajak perusahaan tersebut. Dari contoh ini, ancaman terhadap etika yang dihadapi oleh akuntan tersebut ialah berkaitan dengan objektivitas dan integritas dia dalam menjalankan aktivitas profesional. Yang keempat, itu ancaman kedekatan. Ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Contoh kasusnya ialah seorang akuntan mengaudit perusahaan yang direktur keuangannya adalah sahabat atau anggota keluarganya. Sehingga ketika melakukan audit,
Ia enggan mengungkapkan kesalahan yang ia temukan dalam proses audit tersebut. Ancaman terhadap etika yang dihadapi oleh akuntan tersebut adalah soal objektivitas dan perilaku profesionalnya. Itu kenapa seorang akuntan tidak boleh melayani keluarganya dalam pengauditan. Terlebih karena itu sangat akan mempengaruhi objektivitasnya dalam mengambil kebijakan atau keputusan melalui proses audit yang telah dilakukan. Yang kelima, ada ancaman intimidasi. Ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dia rasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Contoh kasus misalnya, manajemen suatu perusahaan mengancam akan memutus kontrak kerja akuntan jika akuntan tersebut tidak menyetujui untuk manipulasi laporan keuangan agar laba yang diterima oleh perusahaan tersebut tinggi. Ancaman etika terhadap apa yang diterima oleh akuntan tersebut ialah berkaitan dengan integritas dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas profesional. Kita akan membahas poin keempat dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengatasi ancaman kepatuhan etika. Di sini kita akan mempelajari langkah-langkah seorang akuntan dalam mengatasi ancaman kepatuhan etika yang bisa saja dihadapinya di dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang akuntan profesional. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Maksud dari itu ialah menghentikan atau mengubah kondisi yang bisa menyebabkan pelanggaran etika dengan menghilangkan sumber masalahnya. Misalnya contohnya itu ketika seorang akuntan harus mengaudit di perusahaan saudaranya. Langkah yang dapat diambil oleh akuntan tersebut ialah ia keluar dari proses audit tersebut dan menyerahkan tugasnya kepada akuntan lain sehingga tidak ada kepentingan yang atau faktor kepentingan pribadi atau faktor bias yang dialaminya dalam kegiatan pengauditan tersebut, dan ia tetap dapat menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang akuntan dengan profesional. Yang kedua, itu menerapkan pengamanan. Maksudnya ialah membuat sistem atau langkah-langkah perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Bisa berupa kebijakan atau prosedur untuk membatasi resiko-resiko yang dapat dihadapinya. Misalnya,
perusahaan akuntan membuat prosedur pemeriksaan ganda terhadap laporan keuangan penting agar tidak terjadi kesalahan atau manipulasi data di dalam proses pengauditan yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu mematuhi setiap standar profesional yang berlaku, di mana akuntan mengikuti aturan, pedoman, dan norma yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi atau industri terkait di mana akuntan itu bekerja. Standar ini dibuat untuk menjamin perilaku yang etis dan berkualitas bagi seorang akuntan di dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang akuntan profesional. Yang keempat, itu pengungkapan konflik kepentingan. Maksudnya adalah seorang akuntan secara terbuka menyampaikan kondisi di mana ada kemungkinan kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang bertentangan dengan tugas etis yang harus dilakukannya. Seperti tadi contohnya, jika dalam menjalankan tugasnya ia menemukan bahwa misal dalam suatu perusahaan yang ternyata yang menjadi direktur atau manajer keuangan perusahaan tersebut adalah sahabatnya, ia harus mengumumkan atau memberitahukan hubungan ini dalam rapat dewan sebelum membahas kerjasama dengan perusahaan tersebut, dan dia diharapkan untuk mengundurkan diri dan menggantikan tugasnya itu dengan pihak lain atau konsultan lain yang tidak memiliki hubungan atau kepentingan pribadi dengan perusahaan di mana ia bekerja. Yang kelima, itu ada menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Maksudnya adalah berhenti dari tugas atau proyek profesional jika terus melakukannya akan menyebabkan pelanggaran etika. Jadi, ketika seorang akuntan menemukan bahwa ada penyelewengan di situ, sebisa mungkin ia menolak dan mengakhiri aktivitas profesional yang sedang dilakukannya. Contohnya, misalnya seorang penyedia jasa audit menolak untuk melanjutkan audit jika perusahaan klien tidak mau memberikan data yang jelas atau mencoba untuk menyembunyikan informasi penting, sehingga ia menghentikan kerjasama atau tidak mau melanjutkan kerjasama dengan klien dari perusahaan tersebut. Tibalah kita di penghujung pembahasan kita, karena kita akan mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses kita dari awal hingga akhir, bahwa kita menyimpulkan bahwa
Penerapan prinsip dasar etika sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan untuk menjaga integritas profesi yang dimilikinya sebagai seorang akuntan profesional. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan saya dalam pembahasan materi tentang etika akuntan profesional. Semoga apa yang telah saya sampaikan, materi yang tadi dibahas sungguh bermanfaat bagi kita semua.